Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami yang beranggotakan saya Giri Satu Zaskiandi nomor absen 14. Saya Mita Miranti, nomor absen 19. Saya Keisha Norma Budi, absen 18. Saya Kasih Aprilia, absen 17. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang machine learning, AI, deep learning, dan CNN. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, di sini Keisha dan kali ini saya akan menjelaskan tentang machine learning. Nah, sebelum kita belajar tentang deep learning, AI, CNN, kita tuh harus belajar dulu tentang machine learning karena itu inti dari semuanya ya. Nah, aku akan ngajarin kalian itu dengan bahasa bayi, jadi bahasa yang gampang biar kalian tuh mudeng gitu loh. Misal nih, kita didapetin tugas kayak tolong dong bikinin aku program CNN di Google Colab gitu nih. Kita kan bingung, aduh CNN itu apa? Nah, kita tuh harus belajar dulu tentang machine learning. Machine learning sendiri di bahasa Indonesia artinya adalah mesin belajar. Ya nggak sih? Kan machine learning, mesinnya belajar gitu. Nah, machine learning ini contohnya nih, kita langsung ke contoh aja lah ya. Aku ngasih mesin tersebut buat belajar mana bedain foto kucing dan mana bedain foto anjing gitu lah ya. Nih aku kasih 1000 foto kucing, nah terus aku kasih juga 1000 foto anjing. Kamu harus belajar buat bedain mana foto kucing, mana foto anjing gitu ya. Kamu harus ngerti, pokoknya di akhir kalau misalnya aku tanya, kamu harus tahu mana foto anjing, mana foto kucing. Nah, ketika kita memberikan data-data tersebut kepada komputer, kepada mesin, mereka akan belajar sedikit demi sedikit kayak mereka tuh kayak, oh iya, dari foto ini kucing, foto ini anjing gitu. Nah, kita belajarin dulu, bukan belajarin, kita kan aku kan ngasih penjelasan dari gambar yang mungkin ini tuh lebihnya kayak kita kan punya otak nih. Nah, mesin itu juga punya otak, tapi otaknya itu beda, jadi sel-selnya tuh beda. Kalau kita misalnya ngelihat billboard, terus nanti ada iklan, kayak ada politik, kayak ada animasi, kayak jadi tuh otak kita kayak mencerna, oh itu iklannya iklan apa gitu kan. Jadi kayak di otak kita tuh udah tercerna gitu loh, kayak udah oh ini. Nah, mesin itu juga gitu cara belajar mesinnya, tapi emang agak beda-beda gitu loh. Jadi mereka itu belajarnya satu-satu, sedangkan kita kan kayak langsung nangkep gitu, jadi beda. Nah, aku jelasin dulu ya. Ini gambar yang ini, puff. Nah, di sini itu adalah ada yang namanya lapisan merah. Ini lapisan merah yaitu namanya input layer. Tempat data masuk bisa berupa angka, gambar, teks, atau suara. Misalnya kita masukkan gambar 1000 kucing tadi. Nah, nanti masuknya ke lapisan biru yaitu hidden layer. Ini bagian penting tempat komputer untuk berpikir. Nah, di sini data diproses untuk mencari pola. Misalnya nih ya, mesinnya itu melihat bentuk telinga, bentuk ekor, terus atau enggak warna bulu gitu. Jadi mesinnya tuh belajar dari bagian-bagian dari kucing tersebut, kayak matanya, warnanya, telinganya, gitu deh, banyak pokoknya tentang kucing. Nah, langsung ke bagian lapisan hijau. Nah, itu ada output layernya. Misalnya nih, sistem bisa menyimpulkan, oh ini tuh gambar kucing, jadi gitu mesinnya tuh bisa ngelihat ini tuh gambar kucing, ini tuh gambar anjing gitu. Gambar yang kanan ini konsepnya juga sama, cuman ini lebih sedikit kompleks. Nah, kalian udah aku pelajarin yang gambar kiri tadi, yang gambar pertama ya tuh udah paling gampang buat kalian mengerti gitu lah ya. Jadi kalian hanya perlu belajar basicsnya aja. Jadi kayak kita itu belajar machine learning, emang contohnya di sehari-hari itu apa? Nah, pertama ketika kita nonton Netflix, misalnya nih, aku mau nonton Fast and Furious di Netflix, Fast and Furious, terus aku tonton 2 jam kan durasinya. Waktu selesai 2 jam, aku buka lagi beranda, pasti banyak banget isinya action. Jadi kayak, nih action terbaru, nih action yang tentang penculikan kayak, mau action tentang mobil-mobilan kayak, motor-motoran kayak, bakar-bakaran kayak, pokoknya itu action semua pasti. Kalau kamu nonton horor, pasti isinya horor semua yang paling atas biasanya. Nah, terus ada lagi
Misalnya itu kalau ketika kita lagi nonton TikTok. Nah, nonton TikTok kan biasanya tuh ada rekomendasi tas terlucu, rekomendasi tas waktu buat Ramadan gitu lah ya pokoknya. Nah, kita kalau misalnya ikut nge-like kayak, oh tasnya lucu nih, aku pengen like aja deh, aku mau like aja, aku mau masukin keranjang aja, nanti FYP-nya bakalan full sama tas-tas lucu. Jadi kayak tas apa itu pasti banyak banget gitu. Jadi kayak udah tertera itu, udah terbaca itu, jadi machine learning. Jadi kayak aplikasinya udah belajar, oh kamu pengen ngeliatin tas, jadi aku kasih nih FYP full of tas gitu. Nah, satu lagi yaitu face recognition. Nah, jadi misalnya kamu tuh mau buka HP, kamu itu nggak usah masukin pin lagi, kamu tinggal masukin mukamu, tinggal kayak gini doang. Kan biasanya tuh sebelum ada face recognition, sebelum kamu sebelum kamu masangin face recognition di HP, face lock itu, face ID. Nah, kamu kan biasanya disuruh lurus nih kayak gini, terus nanti belok kanan, belok kiri gitu. Jadi mesinnya tuh udah ngeliat, udah belajar, oh ini muka kamu tuh kayak gini, jadi aku bisa langsung ngeliat waktu kamu udah kayak gini, udah todongin kayak gini nih, dia langsung belajar, oh ya ini mukanya Keisha gitu ya. Jadi simpelnya itu, machine learning itu adalah cara ngajarin komputer buat belajar dari data, dari beberapa data gitu ya. Datanya harus, kalau sebisa mungkin sih datanya banyak, biar mesinnya tuh belajarnya tuh juga cepat. Nah, biar bisa ngambil keputusan atau kasih hasil tanpa perlu kita program satu-satu. Nah, kita tinggal kasih contohnya apa, mereka bakalan bisa langsung jawab gitu dari data-data yang kita kasih. Nah, machine learning ini udah banyak banget ditemuin di kesehariannya kita, seperti di handphone, di kesehatan, atau di dunia industri yang besar sana. Nah, seru kan? Jadi kalian yang mau belajar machine learning bisa belajar dari sekarang, bisa nonton itu di YouTube, atau mungkin bisa latihan sendiri. Karena machine learning itu aslinya gampang, asalkan kita tahu mana sih atau tujuan kita itu buat apa gitu ya. Oke, sekian dari aku. Ayo kita belajar deep learning, AI, dan CNN. Yang ketiga ada deep learning. Deep learning adalah bagian dari machine learning, tetapi ini lebih dalam dan lebih kompleks. Sistem ini meniru cara kerja otak manusia dengan memakai banyak lapisan yang disebut hidden layers. Di sini yaitu ada satu hidden layers atau ML, dan di sebelah sini ada banyak hidden layers atau DL. Lapisan-lapisan ini membuat sistem bisa belajar pola yang lebih rumit, misalnya mengenali wajah, suara, atau makna dari kalimat. Perumpamaannya itu, bayangin kamu lagi nebak siapa yang ada di foto. Machine learning cuma bisa lihat ada mata, hidung, mulut. Nah, machine learning itu bisa menebak, oke, ini wajah gitu. Kalau misal deep learning itu akan mempelajari detailnya, seperti bentuk mata, jarak, ekspresi, sampai akhirnya bilang, oh ini si Budi gitu. Teknologi deep learning ini digunakan di banyak hal. Contoh deep learning itu ada Face ID atau mengenal wajah, kemudian ada Google Translate suara, terus ada Siri atau Google Assistant, kemudian ada mobil otomatis. Karena deep learning ini bisa memahami data yang sangat besar dan rumit, hasilnya jauh lebih akurat daripada mesin learning biasa. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya teman-teman, yaitu AI. AI itu apa sih? AI itu singkatan dari Artificial Intelligence, atau kalau kita bahasa Indonesiain itu artinya kecerdasan buatan. Tapi kalian jangan keburu ngebayangin AI itu kayak robot-robot jahat kayak di film-film ya teman-teman. Karena AI itu sebenarnya cuma teknologi yang bikin mesin atau komputer bisa berpikir kayak manusia. Misalnya nih, kalian pernah ngobrol sama chatbot kayak ChatGPT. Nah, itu salah satu contoh AI. Chatbot bisa jawab pertanyaan kita karena dia udah diajarin dan dilatih gimana cara memahami kata-kata kita, dan dia bakal ngasih respon yang masuk akal.
Terus contoh lainnya ada robot vakum yang bisa bersihin rumah sendiri. Terus ada mobil tanpa supir yang bisa nyetir sendiri. Atau bahkan rekomendasi lagu di Spotify kamu. Itu semua AI. Jadi intinya AI itu teknologi yang bikin mesin pintar. Dia bisa dengar, dia bisa melihat, dia bisa mikir, dan kadang bisa bikin kita kaget karena hasilnya mirip banget kayak manusia. Tapi tenang aja, AI yang kita bahas kali ini lebih ke sistem yang membantu hidup kita lebih mudah. Bukannya tiba-tiba ngambil alih dunia kok. Nah, dari AI ini nanti muncul teknologi yang lebih spesifik kayak machine learning. Penasaran gimana caranya mesin bisa belajar sendiri? Yuk kita lanjut ke bagian selanjutnya. Yang terakhir ada CNN atau Convolutional Neural Network, atau dalam bahasa Indonesia adalah mesin penglihatan buatan. Nah, jadi apa itu CNN? CNN adalah jenis deep learning yang khusus untuk mengenali dan memahami gambar. Nah, kenapa harus CNN? Jadi gambar itu bukan kayak teks atau angka biasa. Gambar itu punya jutaan pixel dan tiap pixel itu punya informasi warna, posisi, dan hubungan antar pixel. Nah, jadi CNN ini dirancang khusus untuk bisa, yang pertama, melihat pola dari pixel-pixel tersebut. Yang kedua, menangkap struktur dari gambar, contohnya kayak warna dan pola-pola seperti garis, lingkaran, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, nah jadi bagaimana struktur CNN dan bagaimana cara kerja CNN. Yang pertama itu ada input layer, jadi gambar masuk ke dalam sistem dalam bentuk pixel, misalnya 28x28 pixel, 64x64 pixel, dan lain-lain. Yang kedua ada convolutional layer, jadi di sini bisa dibilang jaringan saraf sistem atau mesin itu mulai bekerja. Jadi layar ini tuh pakai filter atau biasa disebut kernel untuk memindai gambar. Nah, yang ketiga ada activation function atau biasa disebut ReLU. Jadi setelah deteksi pola, CNN itu buang nilai negatifnya, terus cuma ambil fitur-fitur yang penting dan lanjut ke step selanjutnya, yaitu pooling layer. Jadi di sini layer ini tuh mengecilkan ukuran data tapi tetap simpan fitur pentingnya. Ini tuh bikin sistem lebih cepat kerja dan juga lebih efisien. Selanjutnya ada fully connected layer. Nah, setelah semua fitur dikumpulin, lapisan ini tuh ngambil keputusannya. Contohnya kayak ini adalah gambar angka 7, ini adalah gambar uang 50.000 dan lain-lain. Nah, yang terakhir ada output layer. Jadi di sini hasil klasifikasinya keluar. Contohnya kayak gambar ini adalah kucing, terus terdeteksi wajah dengan ekspresi senang, sedih, dan lain-lain. Nah, berikut adalah beberapa contoh CNN di kehidupan nyata. Yang pertama itu ada Face ID. Face ID itu biasanya ditemukan di handphone, beberapa handphone. Lalu yang kedua ada OCR atau Optional Character Recognition. Itu adalah teknologi yang bisa membaca tulisan tangan atau cetak lalu diubah jadi teks digital kayak dipindai gitu. Terus yang ketiga ada deteksi kanker. Jadi beberapa dokter itu menganalisis foto MRI atau X-ray dan menemukan pola penyakit seperti tumor atau kelainan jaringan itu menggunakan CNN juga. Terus yang keempat ada mobil self-driving. Jadi kamera mobil itu bisa memantau jalan dan memantau lalu lintas, seolah-olah mobil itu tuh kayak bisa melihat. Nah, selanjutnya ada aplikasi kamera AI. Jadi CNN itu membantu sistem kamera mengenali wajah, latar belakang, dan objek lain. Misalnya kayak bikin efek blur otomatis di mode portrait di kamera handphone. Jadi kesimpulannya adalah CNN itu bisa membantu komputer untuk mengenali dan memahami gambar dengan lebih akurat, dari mendeteksi wajah hingga mengenali gambar medis. Sekian video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.